Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini adalah sukacita yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita ada sampai hari ini untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dengan segala kerinduan kita, mari kita bawa itu ke dalam tangan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 6, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita pastikan kita adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang punya sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang luar biasa, karena anugerah kemurahan yang Tuhan limpahkan bagi setiap umat-Mu. Di dalam ibadah ini kami datang dengan segala kerendahan hati, dan kami bawa pujian, karena Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puja, sehingga roh damai sejahtera ada di dalam ibadah ini. Setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah ini, kami mengalami sukacita daripada Amen. Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you, merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tiding and comfort and joy, comfort and joy. Oh, tiding of comfort and joy. Mari kita katakan bersama-sama. God bless you, merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ, remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power we were gone astray. Oh, tiding and comfort and joy, oh, tiding and comfort and joy. Kita katakan lagi. God bless you, merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tiding and comfort and joy, comfort and joy. Oh, tiding and comfort and joy. Haleluya. Tuhan Yesus telah turun ke dunia. Dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. The past, Noel, the angel he sent, was to serve them who slept in fear as they lay.
kasih untuk segala berkat kemurahan yang Kau berikan bagi kami pada hari ini ya Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu membawa doa-doa kami ya Tuhan. Kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kau jadikan bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Engkau jamah Indonesia ya Tuhan agar memiliki pemimpin yang hebat ya Tuhan. Engkau berkati untuk pemimpin kami agar melakukan setiap pekerjaan dengan baik dan benar ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan jalan yang benar ya Tuhan kepada setiap pemerintahan ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa buat setiap yang duduk di pemerintahan ini agar mereka berlaku jujur dan bertanggung jawab ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan buat seluruh rakyat Indonesia. Engkau jamah mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau lindungi keluarga mereka, usaha mereka, dan setiap yang mereka miliki ya Tuhan. Kami ingin berdoa agar mereka datang kepadamu ya Tuhan, menjadi umatmu yang setia ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati yang sakit Engkau sembuhkan, yang tidak memiliki pekerjaan Engkau bukakan jalan bagi mereka satu persatu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan buat Indonesia yang saat ini dilanda oleh COVID-19. Kami ingin berdoa ya Tuhan, saat ini kami tidak bisa melakukan aktivitas di luar ya Tuhan, namun kami percaya kepadamu ya Tuhan. Setiap COVID-19 ini Kau hapuskan, tidak ada lagi ya Tuhan. Kami bisa melakukannya dengan normal kembali ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan agar yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang terinfeksi tidak ada lagi ya Tuhan. Dan Kau berkati ya Tuhan buat kota Batam juga ya Tuhan. Engkau jamah kota Batam ini ya Tuhan, Engkau lindungi ya Tuhan. Berikan pemerintahan yang baik ya Tuhan, dan pemimpin kota Batam ini memerintah dengan baik ya Tuhan. Dan kami juga yang berdoa ya Tuhan buat ibadah ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan buat setiap yang mengikuti ibadah ini. Engkau lindungi mereka, Engkau jamah mereka satu persatu. Jadikan mereka berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Engkau berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan setiap yang mereka punya ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan, lewat setiap pujian-pujian yang kami angkat dan setiap firman Tuhan yang kami berikan bisa menjadi berkat ya Tuhan dan lawatan bagi mereka ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan, Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan, Engkau tutup bungkus ibadah ini ya Tuhan. Engkau lawat setiap kami ya Tuhan. Kami ingin berdoa buat hamba-Nya yang akan membawa firman Tuhan, dan Engkau berkati agar semua firman Tuhan itu ya Tuhan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setiap kami ya Tuhan yang melayani, Engkau lawat kami satu persatu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu hadir di tempat ini, Roh-Mu hadir di ibadah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari buka hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan diberkati karena firman itu menjadi rema di dalam hidup kita. Kita katakan pujian Amazing Grace. Holy Spirit, broken and scattered, in mercy gathered, mended and moved, empty-handed, but not forsaken.
Terima kasih karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal. Di hari kami menyambut Natal, kami mengingat akan kelahiran-Mu, akan kehidupan-Mu di dunia ini sama seperti manusia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk darah yang tercurah di Golgota. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk ketulusan. Terima kasih untuk kemenangan. Maut telah dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih kami ada hari ini sebagaimana kami ada karena kasih karunia-Mu, dan Engkau memegang tangan kami dengan kemenangan. Ingatkan kami untuk bersandar kepada-Mu. Ingatkan kami untuk tahu bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Karena itu Tuhan, Kau datang dalam nama Yesus, jamah dan lawan setiap kami. Bawa kami ke dalam kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu menghidupi kami. Sebab kami tahu di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemenangan. Haleluya. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Mari kita katakan amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam menyambut Natal hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 2 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena peringatan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang Majus diceritakan dalam pasal yang kedua, kita melihat pasal yang pertama itu adalah perjumpaan malaikat dengan Yusuf dan memberitahukan bahwa Yesus akan dilahirkan dan dinamakan Immanuel. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masa kegelapan Israel adalah 400 tahun lamanya, di mana tidak ada lagi suara nabi yang berbicara kepada Israel. Tidak ada lagi suara Tuhan, dan itu masa kegelapan dan Israel sangat menanti-nantikan. Mereka tidak merasakan lagi di mana Allah Immanuel, Allah yang beserta mereka, Allah yang bersama mereka. Kenapa? Karena mereka dijajah. Mereka dijajah oleh bangsa-bangsa yang bergantian menjajah mereka, dari bangsa Babel, Persia, Yunani, dan sekarang adalah Romawi.
Mereka berada di dalam masa kegelapan karena tidak merasakan hadirat Tuhan. Karena itu ketika Yesus diberitakan melalui Yusuf dan dinamakan Immanuel. Immanuel berarti Allah menyertai kita. Itu adalah satu sukacita yang besar, saudara. Amin. Karena selama 400 tahun mereka tidak mendengar suara Tuhan. Mereka tidak tahu di mana Allah yang menyertai mereka. Mereka kehilangan akan pengharapan karena ditindas oleh penjajahan. Dalam keadaan seperti itulah keadaan Israel. Nah, sekarang kita melihat bahwa orang-orang Majus ini adalah orang yang bukan Israel, tetapi mereka menikmati kehadiran Allah melalui bintang di timur. Dan ada 3 hal yang kita pelajari di sini tentang orang Majus ini. Yang pertama adalah ayat yang kedua dikatakan di sini adalah, dan bertanya-tanya di manakah dia orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur. Jadi orang Majus ini mengalami kehadiran Allah melalui bintangnya di timur, melalui bintangnya Kristus di timur. Mereka melihat Yesus. Mereka melihat Raja, segala Raja. Mereka melihat Juru Selamat melalui bintang, saudara. Dia mengalami kehadiran Allah, dan ini yang menyebabkan orang Majus mereka tidak takut menempuh perjalanan yang jauh menghadapi perampok di tengah jalan. Mereka melewati tempat-tempat yang berbahaya. Anda tahu bahwa zaman itu perampok ada di mana-mana. Dan orang Majus ini mereka berani mempertaruhkan nyawanya hanya untuk berjumpa dengan Yesus karena mereka melihat bintangnya. Amin. Haleluya. Natal waktu itu ketika Yesus dilahirkan, orang Majus mengalami kehadiran Tuhan melalui bintang itu. Dan tidak ada rasa takut, kekhawatiran di dalam hati dan pikiran mereka. Ketika Yesus mereka lihat, ketika Yesus menampakkan diri berjumpa dengan mereka, maka ketakutan pergi, kekhawatiran pergi. Hari-hari ini banyak orang Kristen ketakutan, takut corona, takut segala macam hal yang datang dalam hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Kristus ada, engkau melihat Yesus bukan melihat masalahmu, maka ketakutan itu pergi. Kenapa? Karena Yesus pasti selalu mau menyelesaikan masalahmu. Jangan menjadi orang yang sepertinya tidak percaya. Kita adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Artinya Tuhan mengendalikan segala keadaan kita. Lihat saja orang Majus. Mereka bukan orang yang percaya, namun mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui bintang itu. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka menempuh perjalanan yang panjang tanpa rasa takut, kekhawatiran terhadap perampok atau bahaya maut yang mengancam nyawa mereka. Mereka mau pergi ke sana. Bagaimana dengan kehidupan kita akhir-akhir ini? Mari kita terus melihat Yesus, saudara. Supaya ketakutan tidak mengambil bagian dalam hati dan pikiran kita. Kekhawatiran tidak mengambil bagian dalam hidup kita. Kita menjadi pemenang untuk menghadapi kekhawatiran. Saya tahu ada begitu banyak masalah, persoalan, pergumulan hidup. Banyak orang yang kita doakan sehari-hari ini mereka dalam keadaan stres. Mereka dalam keadaan putus asa karena keadaan. Tapi jangan melihat keadaan itu. Melihatlah kepada Yesus yang mengatasi keadaanmu. Sesulit sebesar apapun keadaanmu, sesukar apapun penderitaanmu saat ini, ketika engkau melihat kepada Yesus, maka Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Sama seperti orang Majus, ketika mereka melihat kepada Yesus, mereka pergi mendatangi Yesus. Segala keadaan, kesulitan, tantangan yang membahayakan hidup mereka tidak mengancam mereka. Ada tantangan, ada bahaya. Bahkan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan menunjukkan jalan yang harus mereka tempuh. Amin. Kalau kita melihat kepada Yesus, Allah yang adalah Immanuel, maka Dia akan menunjukkan jalan kepada kita, jalan yang harus kita tempuh. Amin. Banyak orang Kristen mencari jalan yang lain, mencari jalan di luar Tuhan. Mereka melihat keadaan, melihat situasi dan semakin buruk, dan mereka mencari jalan di dalam diri mereka sendiri. Nanti sudah mentok baru datang kepada Tuhan. Tidak, kita harus mencari jalan dalam Tuhan. Amin.
Oke, yang kedua yang perlu kita pelajari di sini adalah ketika orang Majus melihat Yesus, apa yang terjadi? Mereka datang kepada Yesus. Mereka melihat bintang Yesus, mereka datang kepada Yesus, mereka mencari Dia. Ya, saudara, ada hal yang harus dikorbankan ketika kita mengikuti Yesus, itu benar. Orang-orang yang percaya kepada kasih karunia Allah, kita tidak perlu mengorbankan sesuatu karena Tuhan telah memberikan hidupnya kepada kita. Tuhan telah memberikan hidupnya kepada kita dan segala sesuatu yang kita punya, waktu kita dan harta kita dan segala yang kita miliki itu mau punyanya Tuhan. Jadi kita sebenarnya tidak berkorban untuk Tuhan. Amin. Kenapa? Karena memang segala sesuatu yang kita punya adalah miliknya Tuhan, saudara. Jadi kalau kita merasa kita berkorban untuk Tuhan, siapa kita? Justru Tuhan datang menyelamatkan kita. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Justru Dia yang memberikan kepada kita. Jadi kalau ada hari-hari ini kita mengorbankan waktu untuk Tuhan dan mulai bersungut-sungut, bertobatlah. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang mengorbankan hidupnya untuk kita. Tapi Dia memberikannya untuk kita sebagai korban pengganti untuk menyelamatkan kita. Jadi orang Majus ini datang kepada Yesus. Kalau ada orang melayani Tuhan datang kepada Yesus, zaman ini zaman yang mudah, saudara. Anda tinggal klik internet, bisa lihat ibadah. Ya. Banyak orang gereja tinggal di samping rumah, tinggal jalan kaki. Tetapi banyak orang tidak punya gairah untuk datang kepada Yesus. Banyak orang merasa mereka harus korbankan waktu untuk datang kepada Yesus, korbankan bensin. Saudara, salah, keliru kita. Kita salah di dalam beribadah. Kita melakukan itu semua karena Yesus telah menyelamatkan kita. Orang Majus melakukan perjalanan yang panjang. Karena mereka tahu itu Raja, penguasa langit dan bumi. Kalau Anda benar-benar tahu Yesus adalah juru selamatmu, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka nggak ada yang kau perkorbankan untuk Tuhan. Tuhan yang mengorbankan. Maka engkau akan mendatangi Dia meskipun perjalanan jauh. Engkau akan mendatangi Dia dengan antusias sama seperti orang Majus ini. Mereka mendatangi Yesus perjalanan yang jauh dengan penuh antusias. Amin. Hari-hari ini mari kita singkirkan dalam hati dan pikiran kita sikap-sikap hidup yang salah, yang keliru. Kita berpikir beribadah itu melayani Tuhan, kita sedang membantu Tuhan. Tidak. Itu karena Tuhan sudah membantu kita. Amin. Karena itu lakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Karena kita bersyukur atas cinta Tuhan. Bersyukur atas kebaikannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan iman. Lakukan segala sesuatu dengan penuh ucapan syukur untuk Tuhan. Layani Dia dan melakukan segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Oke, yang ketiga yang perlu kita pelajari dari sikap orang Majus ini, yang ketiga, ketika mereka melihat bintang Yesus, mereka mendatangi Yesus. Dan yang ketiga adalah mereka mempersembahkan, apa katanya dalam ayat 11, emas, kemenyan, dan mur. Mereka mempersembahkan hartanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, mereka menyadari bahwa Raja Yesus Kristus, Raja semesta, Juru Selamat dunia, layak menerima apa yang mereka miliki. Sebab Raja itulah yang memiliki hidup mereka. Sehingga dengan sukacita, Alkitab berkata ayat 10, sukacita sekali mereka. Dengan sukacita mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, demikian juga dengan orang percaya. Kita sesungguhnya harus bersukacita mempersembahkan harta kita, mempersembahkan apa yang kita miliki untuk Tuhan. Jangan bersungut-sungut, saudara. Kalau Anda mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, jangan juga dari hasil korupsi. Ya, untuk menyogok gereja, oh saya korupsi untuk gereja kok. Itu salah, itu keliru. Tuhan tidak menginginkan kita melakukan hal-hal seperti itu. Kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dari hasil pencurian. Nggak bisa, saudara. Karena orang percaya harus hidup benar sehingga dia mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan.
Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mereka mempersembahkan harta mereka. Dan mereka melakukan itu dengan sukacita karena mereka sadar bahwa harta mereka pun itu milik Tuhan. Nah, apakah orang percaya menyadari bahwa hartanya milik Tuhan? Seberapa besar orang percaya menyadari hartanya milik Tuhan dan dia memberikannya dengan sukacita untuk Tuhan? Saudara, seluruh hidup kita milik Tuhan. Harta kita milik Tuhan. Dan kalau Tuhan hanya minta 10% perpuluhan dari hasil usaha kita, itu saudara wajar sekali. Tetapi 10% saja, apakah kita sanggup memberikannya? Harusnya kita sanggup. Seluruh harusnya kita berikan kepada Tuhan. Karena Dia yang memiliki kita. Dia yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dia yang memberkati kita. Allah Immanuel itu berarti Allah yang menyertai kita dan yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh segala sesuatu yang kita miliki. Kalau kita punya konsep bahwa Tuhan Yesus yang memberkati kita, maka kita pasti akan memberikan dengan sukacita apa yang kita miliki saat ini untuk kita kembalikan kepada Dia. Amin. Supaya misinya Tuhan bisa berjalan dengan baik. Jadi 3 hal itu menjadi sikap yang harus kita pelajari dari orang Majus. Yang pertama, mereka melihat Yesus, mendatangi Yesus, dan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, di hari Natal ini ketika kita merayakan Yesus telah datang ke dunia, Yesus telah lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang harus kita lakukan? Milikilah sikap seperti orang Majus tadi. Ya. Amin. Kalau ada persoalan pergumulan kehidupan yang datang menerpa hidup kita dan membuat kita goncang, lihatlah kepada Yesus. Amin. Amin. Kalau kita sekarang karena Yesus sudah datang dan mati di kayu salib, bukan lagi mendatangi Yesus, tapi menyadari akan kehadiran Yesus. Menyadari akan kehadiran Immanuel ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita menyadari Dia ada bersama-sama dengan kita dan kita bersekutu dengan Dia. Jangan kita biarkan, kita berikan ruang spend time bersama dengan Raja yang menjadi Tuhan dan Selamat kita, sehingga kita mendapat kekuatan dalam persekutuan dengan Dia dan kita bisa berdiri dengan tegak menghadapi dunia. Dan yang ketiga, jangan lupa harta kita adalah milik Tuhan. Sehingga pergunakanlah harta itu, persembahkanlah kepada Kristus untuk melayani Dia, untuk melakukan perkara-perkara yang besar melalui harta itu, dengan melakukan apa yang Tuhan mau, membantu misinya Tuhan, bantu orang-orang miskin, anak-anak terlantar, mereka yang harus ditolong. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia Allah Immanuel, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Hari Natal itu berarti Yesus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Yesus mengasihi kita lebih daripada apapun. Dia memberikan nyawanya untuk keselamatan kita, dan saatnya kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Engkau menyadarkan kami untuk tahu dan sadar dengan betul bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Biarlah kami belajar dari sikap orang Majus dengan melihat Yesus, mereka mendatangi Yesus dan mereka mempersembahkan apa yang mereka miliki. Dan biarlah hidup kami juga kami persembahkan untuk Tuhan dan melakukan segala sesuatu dengan sukacita untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong mereka yang lagi berbeban berat, sembuhkanlah mereka yang sakit, bantu mereka yang berkekurangan, dan Tuhan Yesus bangkitkan semangat mereka yang putus asa. Dan biarlah pemulihan terjadi atas setiap hati yang terluka. Sebab di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pandanglah kepada Yesus dan terimalah berkat Tuhan. Sebab Dialah yang telah berfirman di bumi dan di sorga, yang menjadikan langit dan bumi ini dan menjadikan hidup kita berharga dengan karya keselamatan yang Dia kerjakan. Percayalah kepadanya, pegang teguh janjinya, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Dialah yang memelihara tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna. Dialah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia, damai sejahtera, perlindungan dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti channel Carter Breed. Tetap dukung, like, subscribe, komen, dan share sekarang juga. Dan tetap support akan pelayanan ini. Tuhan akan memperhitungkan segala upahnya kita
jika kita memberi kepada Tuhan. Terima Amin. kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa.